Abu Nawas dan pemuda berkaki pincang. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri saudagar kaya. Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan pemuda yang berkaki pincang. Sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. "Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku," kata sang putri. "Selain kondisi pincang, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, tutur katanya selalu santun dan ramah," jawab sang putri. "Lalu apakah dia seseorang yang gemar maksiat?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak Tuan Abu, dia justru seorang pemuda yang alim. Setiap malam dia tidak pernah ketinggalan sholat tahajud," jawab sang putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, sebenarnya suaminya adalah seorang yang soleh, tapi hanya karena kakinya pincang sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya tersebut juga bukan bawaan dari lahir, melainkan karena terkena musibah. Jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri menerima keadaan suaminya. "Wahai sang putri, perkawinan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah keputusan ilahi dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi yang berteriak, 'Wahai malaikat, janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pincang. Nanti dia akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Biarlah aku saja yang pincang.' Malaikat pun mengabulkan permintaannya. Tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu? Dia adalah suamimu," tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Sejak saat itu, sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan arti sebuah waktu. Dikisahkan, Abu Nawas menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi. Abu Nawas pun memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan cuma sedikit guru," jawab si murid. "Aku sama sekali tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku marah padamu karena kau membuang-buang waktu. Jika kamu membuang uang, maka kamu hanya kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya dikisahkan, Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta atas pernikahan anak satu-satunya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga para tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya. Begitu pula dengan Abu Nawas. Ia diundang ke acara pesta tersebut dengan mengenakan jubah terbaiknya. Abu Nawas pun lalu berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang sangat hangat. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapat ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin, terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid.
Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh hidangan. "Dimakan hidangannya Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat rakusnya. Tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Ia kemudian segera memakan hidangan yang berada di depannya. "Ini orang tidak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas selalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kau tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil, aku tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat betapa banyak makanan yang ditelan kantong bajumu. Saya khawatir dia akan kehausan. Oleh sebab itulah aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat makanan yang di kantong Abu Jahil telah basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak berubah menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil langsung pergi meninggalkan pesta tersebut. Kisah selanjutnya. Cuaca sore hari yang teduh membuat Abu Nawas memilih untuk bersantai menikmati suasana. Ia duduk di depan rumahnya ditemani secangkir kopi panas. Sambil menghirup kopinya, Abu Nawas berkata, "Nikmat mana lagi yang engkau dustakan?" Namun sayangnya suasana tersebut dibuyarkan oleh kedatangan tetangganya yang miskin. Dengan menahan tangisnya, orang itu berkata, "Tuan Abu Nawas, tolonglah saya." "Tunggu, ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang sambil menangis?" tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Saya dirundung masalah, Tuan. Saya dituduh telah mencuri, padahal saya tidak melakukannya, dan besok pagi saya akan disidang di pengadilan." "Siapa yang menuduhmu dan yang kau curi?" tanya Abu Nawas mencari tahu. Kemudian orang itu menceritakan kronologinya. "Begini Tuan, tadi siang saya pergi ke pasar dan tanpa sengaja saya mencium bau masakan yang enak. Setelah saya telusuri, ternyata bau itu berasal dari warung makan. Saya pun duduk di depan warung makan tersebut sambil menikmati bau masakannya. Awalnya saya ingin membeli masakan itu, tapi uangnya tidak cukup. Jadi saya hanya bisa membayangkan masakan itu sambil menikmati baunya. Namun tiba-tiba pemilik warung makan itu keluar dan memarahiku. Dia menuduh aku telah mencuri bau masakannya.
Kalau aku tidak mau membayar, maka aku akan diadukan ke pengadilan dengan tuduhan pencurian." Sejenak Abu Nawas mengernyitkan dahinya. "Ada-ada saja kelakuan orang zaman sekarang," ucap Abu Nawas dalam hati. "Lalu berapa duit kau harus membayarnya?" tanya Abu Nawas lagi. Orang itu menjawab, "100 dirham, Tuan." "Hah? 100 dirham? Hanya mencium bau masakan kau disuruh membayar 100 dirham?" ucap Abu Nawas kaget. "Iya, Tuan, sedangkan Tuan tahu sendiri, saya ini orang miskin. Dari mana saya punya duit sebanyak itu?" ujar orang tersebut. "Pemilik warung itu harus diberi pelajaran nih," batin Abu Nawas. Kemudian ia memutar otak mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak berapa lama, Abu Nawas pun tersenyum sendiri. Ia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas lalu berkata kepada tetangganya itu, "Baiklah, besok pagi kamu turuti saja datang ke kantor pengadilan. Nanti aku akan menemanimu di sana. Sekarang pulanglah ke rumah dan ini ada roti untukmu dan keluargamu." Abu Nawas mengambilkan beberapa roti lalu diberikan kepada tetangganya yang miskin itu. Keesokan harinya, Abu Nawas bersama tetangganya berangkat menuju ke kantor pengadilan. Sesampainya di sana, ternyata si pemilik warung dan tuan hakim sudah menunggu kedatangannya. "Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai sidangnya," ucap tuan hakim. Si pemilik warung lalu mengadu kepada tuan hakim bahwa tetangganya Abu Nawas telah mencuri bau masakannya dan ia menuntut ganti rugi sebesar 100 dirham. Kalau tidak mau membayar, maka ia menuntut supaya dipenjara. "Baiklah, saya terima pengaduanmu," kata tuan hakim. "Lalu apa pembelaanmu?" tanya tuan hakim kepada tetangganya Abu Nawas. "Maaf tuan hakim, saya yang akan mewakili tetangga saya ini," tukas Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang apa pembelaanmu?" tanya tuan hakim. "Saya bersedia membayar tuntutan uang sebesar 100 dirham, ucap Abu Nawas sambil memperlihatkan kantong yang berisi kepingan uang. Melihat hal itu, si pemilik warung merasa girang. Sebentar lagi ia akan mempunyai uang yang banyak, ujarnya dalam hati. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan uang ini kepada tuan hakim, supaya tuan hakim benar-benar yakin kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dirham. Setelah tuan hakim menghitung uangnya, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas. "Iya benar, uang itu berjumlah 100 dirham, kata tuan hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong uangnya hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang tersebut. "Sini Abu Nawas, berikan uangnya padaku," pinta si pemilik warung. "Kan tadi sudah aku bayar, kenapa kamu meminta uang ini?" ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu? Sepeser pun aku belum menerima uangnya," kata si pemilik warung. Kemudian tuan hakim pun menengahi. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya masih belum mengerti," ucap tuan hakim. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Tetanggaku ini kan telah mencuri baunya saja, bukan masakannya. Oleh karena itu, saya juga membayarnya pakai suara duitnya, bukan duitnya." Mendengar itu, tuan hakim pun manggut-manggut membenarkan Abu Nawas. "Baiklah, dengan ini maka kasus telah selesai dan ditutup," kata tuan hakim. Pemilik warung tersebut pun merasa kecewa karena tidak jadi mendapat uang. Sementara tetangga Abu Nawas dan 3 orang pemburu terkenal. Dikisahkan, warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu yang handal.
dan tujuannya ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia segera mengambil tempat duduk yang tak jauh dari mereka. Melihat kehadiran Abu Nawas, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Tuan, adakah di daerah ini terdapat hutan yang penuh dengan binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Iya ada. Sepertinya kalian adalah pemburu ya?" Kata Abu Nawas balik bertanya. "Benar Tuan, kami adalah pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas kembali. Pemburu pertama menjawab, "Ketika aku di dalam hutan, aku pernah diserang beruang hingga senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong, dan si beruang berhasil aku taklukkan." Pemburu kedua tak mau kalah. "Ketika aku di dalam hutan, aku bertemu dengan seekor singa yang besar. Sebelum dia menyerangku, aku terlebih dahulu menyerangnya. Aku gigit dia sampai mati terkapar." Pemburu ketiga berkata, "Aku juga pernah bertarung dengan macan. Kala itu aku sedang ketiduran di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor macan menghampiriku. Ketika dia loncat menerkam, aku patahkan kedua tangan dan kakinya. Ia pun menjadi lumpuh sampai sekarang." Setelah mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawanya. "Wah, tak kusangka kalian bertiga adalah pemburu yang handal. Pantesan nama kalian sangat terkenal. Tapi sayang, aku tak suka berburu," tutur Abu Nawas. "Kenapa Tuan? Berburu itu mengasyikkan. Meskipun nyawa taruhannya, tapi ada kepuasan tersendiri," sahut mereka. "Apanya yang mengasyikkan? Aku pernah bertemu 3 hewan tersebut sekaligus," ujar Abu Nawas. "Maksud Tuan?" tanya mereka. "Aku pernah menghadapi beruang, singa, dan macan secara bersamaan," jelas Abu Nawas. "Terus apakah mereka menyerang Tuan?" tanya salah satu pemburu. "Tidak, mereka tak akan berani. Ketika aku dekati satu persatu, mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardiknya, tak ada satupun yang berani bergerak. Itulah sebabnya aku malas berburu. Tidak ada tantangannya sama sekali," jawab Abu Nawas. "Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia," ujar para pemburu. "Jinak bagaimana? Mereka itu di tengah hutan belantara," jelas Abu Nawas. "Luar biasa, Tuan memang hebat. Tapi kalau kami jadi Tuan, kami pasti akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu dengan ketiga hewan tersebut?" tanya mereka. "Oh bisa, tempatnya ada di pameran lukisan hewan-hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap Kamis sore. Kalian pasti akan menemukannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, seketika mereka tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat berjalan menuju istana. Akan tetapi secara tidak sengaja, di tengah perjalanan Abu Nawas berpapasan dengan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kau hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Saya hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tapi saya lagi ada keperluan, mau menengok anak-anak saya di sekolahan. Bagaimana kalau kau ikut saya saja?" ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju. Mereka lalu pergi menuju sekolahan tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu. Sesampainya di sana, mereka terlebih dahulu menemui gurunya di ruang tamu. Baginda Raja lalu bertanya tentang perkembangan kedua anaknya.
Anak saya yang bernama Amin, bagaimana prestasi belajarnya? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, Amin anaknya sangat bodoh dan tolol. Dia sulit sekali menangkap pelajaran, jawab gurunya. Lalu bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun? Tanya Baginda Raja kembali. Kalau Makmun anaknya cerdas Paduka, cepat sekali menguasai pelajaran. Dan dari sikapnya sudah tumbuh martabat dan kewibawaan, jawab gurunya. Tapi aku tidak percaya padamu, bisakah kau membuktikannya? Pinta Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah kenyataannya. Sebagai bukti, saya akan panggil Amin dan Makmun kemari, balas gurunya. Kemudian sang guru menaruh sebuah bata di atas tempat duduknya Amin. Sedangkan di atas tempat duduknya Makmun, sang guru meletakkan selembar kertas. Untuk apa itu? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah Paduka ingin sebuah bukti? Saya akan menunjukkannya kepada Paduka, jawab sang guru. Ia pun lalu memanggil Amin dan Makmun untuk menemui ayahnya. Tidak berapa lama, masuklah keduanya ke ruang tamu di mana ayahnya sedang menunggu. Begitu melihat ada ayahnya di situ, mereka memberi hormat dan cium tangan. Amin dan Makmun lalu diarahkan gurunya untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Amin pun lalu duduk di kursi yang di atasnya ada sebuah bata. Sedangkan Makmun duduk di kursi yang di atasnya ada selembar kertas. Tiba-tiba Makmun menjadi cemas. Ia sekilas melihat ke arah langit-langit dan melihat ke arah kanan dan kiri. Wahai Makmun, kenapa kau terlihat gelisah? Tanya sang guru. Saya merasakan lantainya bertambah tinggi seukuran selembar kertas atau langit-langitnya yang menjadi semakin rendah seukuran kertas, jawab Makmun. Kemudian sang guru menoleh ke arah Amin dan bertanya kepadanya, Wahai Amin, apakah kau merasakan hal yang sama? Tanya sang guru. Saya tidak merasakan apapun, jawab Amin. Sang guru pun tertawa dan menyuruh keduanya untuk balik ke kelasnya. Setelah Amin dan Makmun sudah meninggalkan ruangan, sang guru berkata kepada Baginda Raja, Paduka sudah melihat buktinya bukan? Saya berkata apa adanya, tutur sang guru. Wahai Abu Nawas, kenapa bisa demikian? Kenapa Amin bisa begitu sangat bodohnya? Sampai bata yang ia duduki saja tidak ia rasakan. Berbeda sekali dengan Makmun, ia sangat pintar dan cerdas. Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, Amin dan Makmun meskipun sama-sama putra Paduka, tapi kan dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa anak-anak berotak cemerlang dan cerdas. Alasan pertama adalah ketika suami istri bersetubuh dengan dasar rasa cinta, maka anak-anak mereka akan menjadi pandai. Alasan kedua adalah sepasang suami istri bukanlah dari darah yang sama, maka anak-anak mereka akan menjadi bijaksana, cerdas, dan berwibawa. Jelas Abu Nawas. Yang kau maksud dengan darah yang sama itu bagaimana? Tanya Baginda Raja tak mengerti. Maksudnya masih dalam satu kerabat atau satu keturunan, jawab Abu Nawas. Ini seperti terjadi pada pepohonan dan binatang. Jika pohon dicangkok dengannya, maka akan menghasilkan buah yang bagus dan lezat. Demikian juga dengan binatang. Misalnya seekor kuda dan keledai dikawinkan, maka akan menghasilkan hewan yang bernama bagal. Bagal adalah hewan yang kuat, cerdik, dan pandai. Oleh karena itulah, kekurang cerdasan Amin disebabkan Paduka Raja dan Permaisuri Zubaidah dari darah yang sama dan satu garis keturunan. Sementara Makmun cerdas dan pandai karena ibunya berbeda darah dengan Paduka.
Ibunya tidak satu garis keturunan dengan Paduka, bahkan sangat berbeda jauh. Sambung Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Dasar kau orang gila, Abu Nawas, balas Baginda Raja sambil terus tertawa. Akan tetapi sang guru yang juga ikut mendengar penjelasan tersebut sangat mempercayai perkataan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Mendengar nama Raja Harun ar-Rasyid tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas. Namun usahanya selalu gagal akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang sering mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang menyangka ternyata Raja Harun ar-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Ghuraba Minal Mu'minin, karya ulama besar bernama Imam Al-Ajuri, diceritakan suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar. Bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan berkata, "Maukah kamu bekerja untukku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. 7 danik, jawab pemuda itu. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Faraj bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah jika datang waktu zuhur dan asar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," jelas si pemuda. Keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu zuhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu zuhur sudah tiba. Saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silahkan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat zuhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar. Kemudian kembali bekerja hingga waktu menjelang maghrib. Ketika si pemuda menyelesaikan pekerjaannya, Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari, sebab kerjanya bagus dan giat serta tak banyak bicara. Pagi harinya Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya.
Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab, "Pemuda yang kau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar." Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya. Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Hei pemuda, kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya kan?" kata si pemuda. "Iya, saya sudah tahu," balas Abdullah. Abdullah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat duhur dan asar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaannya selesai, Abdullah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali Abdullah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi si pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abdullah tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abdullah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abdullah kembali ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. "Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar?" ucap Abdullah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar, tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abdullah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abdullah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu?" Orang tersebut menjawab, "Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja, dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdullah bin Faraj semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku di mana rumahnya," pinta Abdullah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abdullah bin Faraj pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abdullah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abdullah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Iya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Apabila aku mati nanti, juallah jubah bulu dombaku, dan uang hasil penjualannya gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid." Abdullah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat,
Abdullah bin Faraj pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abdullah bin Faraj melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan pengawal melintas tepat di depannya, Abdullah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untuk Anda." Abdullah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abdullah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sampai di istana, Abdullah bin Faraj dipersilakan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abdullah. Kemudian Abdullah bin Faraj menceritakan awal mula pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya. Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang kau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki. Cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku saat ini." Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. "Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku," pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan, Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku ziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj pun menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana dan memberikan kepadanya sebuah tantangan. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin kamu membawa sesuatu yang bisa membuat aku senang saat aku sedih dan membuat aku sedih saat aku senang." Abu Nawas menanggapi tantangan ini dengan tenang. Dia berpikir sejenak, lalu pergi dari istana untuk mempersiapkan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah bingkai cermin kecil.
Khalifah Harun ar-Rasyid bingung melihat benda yang dibawa Abu Nawas. "Apa ini, Abu Nawas?" tanyanya. "Inilah jawabannya, tuanku," jawab Abu Nawas sambil menyerahkan cermin kecil itu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid mengambil cermin itu dan melihat wajahnya sendiri di dalamnya. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Ketika tuanku merasa sedih, lihatlah ke dalam cermin ini, dan tuanku akan melihat betapa berharganya diri tuanku, yang akan membuat tuanku senang," katanya. "Namun, ketika tuanku merasa senang, lihatlah lagi ke dalam cermin ini, dan tuanku akan disadarkan bahwa tak peduli seberapa bahagia tuanku, akhirnya tuanku tetap manusia biasa," kata Abu Nawas lagi. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dia menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil memenuhi tantangannya dengan cara yang sangat cerdas dan unik. Khalifah Harun ar-Rasyid lalu memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikan dan kearifannya.